Tibalah kita ke acara inti, yaitu pengajian Hafatul Tasyakur Milad Pondok Pesantren Syafi'iyah Darul Muhsin Nahdlatul Ulama Dunia Islamiyah ke-20 serta peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Ma'ad Umar MPD. Pada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfad ra'id nahdlatal watan lil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amir nahdlatal watan diniyatal islamiyat ala mazhabi ahli sunnah wal jamaah yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, ini saudara kami Pak Dr. Insinyur Haji Iswandi Ibrahim MSc. Beliau adalah teman yang lama sekali ya. Mungkin termasuk kami berdua ya, yang ikut Muktamar yang ke-8 tahun 1986 ya. Nah itu kami termasuk ikut dengan jauh ya. Asal waktu itu baru pulang dari Jogja ya. Nah, langsung ikut Muktamar. Kemudian para masyayikh ya, para asatiz, para tokoh masyarakat, ibu-ibu, wali santri, anak-anakku sekalian, para tulabah, singkatnya hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Mari kita sama-sama dengan tidak jemu-jemunya menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik, hidayah, inayahnya serta ma'unahnya kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Kemudian salat dan salam kita sampaikan ke junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang saya muliakan, saya banggakan, sebelum saya menyampaikan materi inti ada dua hal yang saya sampaikan, mungkin ini bisa menggugah anak-anakku sekalian. Pertama, riwayat saya ya, secara pribadi, saya sekolahnya itu hampir dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah itu di NW, MINW, sanawiyah NW, aliyah NW. Bahkan waktu saya sana NW dulu, kami itu sekolah itu berpindah-pindah dari rumah ke rumah. Jadi waktu sekolahnya itu sedang direhab. Pertama kita sekolah di gudang. Setelah itu pindah, begitu guru kita ganti, kita ke rumahnya setahun. Pindah lagi guru, kita pindah. Jadi selama 6 tahun itu kita pindah. Tapi karena waktu itu orang tua itu hanya ingin menyekolahkan kita di madrasah. Nah, itu. Kemudian yang kedua di Pancor, waktu itu di Sanawiyah. Di Sanawiyah di Pancor waktu itu kita sebagai murid itu masak sendiri, bukan sekedar masak, tapi kita bawa kayu. Jadi kalau kayu bawa kayu dari India, ya kita bawa kayu, lalu kita masak. Jadi setiap pagi kita masak pakai kayu, kemudian pulang sekolah masak. Kadang-kadang karena saking lamanya itu masak itu seharusnya kita makan jam 2 bisa menjadi jam 5.
sampai kita di Arya. Tapi karena semangat kita belajar ya, semangat belajar itulah yang lalu membuat kita bisa jadi seperti sekarang. Jadi kalau anak-anak sekarang mengalami seperti sekarang ini berbeda jauh dengan kami yang lalu. Kemudian yang kedua saya cerita tentang anak saya. Ini karena ini kaitannya dengan pondok ya. Anak saya yang pertama itu meninggal di Gontor. Jadi dia meninggal di Gontor. Kemudian karena dia itu meninggal di Gontor, lalu kemudian anak kedua itu tidak saya sekolahkan jauh. Saya sekolahkan di pondok juga, di pondok Nurul Haramain. Hampir setiap minggu dia sakit. Karena di Haramain itu satu kamar itu 40 orang. Itu cewek itu. Sampai sempat kita dengan ibunya mungkin sudah takdir Allah, barangkali kita tidak menyekolahkan anak itu pondok, kita berhentikan aja lah dia. Nah, tetapi apa kata anak saya? Jangan saya berhenti Pak, nanti Bapak rugi. Biarlah saya tetap di pondok. Itu kata anak saya. Nah, sehingga syukuran dia begitu dia selesai di pondok, kemudian dia masuk di farmasi. Nah, sekarang dia menjadi apoteker di puskesmas dari pondok. Kemudian anak saya yang kedua juga itu unik, anak saya yang kedua itu hampir sekolahnya itu double. Begitu dia sekolah di SD, dia minta pindah ke MINW. Pindah, karena dia mau pindah. Begitu dia tamat MI, pindahlah dia ke Sanawiyah sekolah ke Sanawiyah Negeri. Pas kelas 2, saya mau ke Sanawiyah NW, pindahlah ke Sanawiyah NW Jempong. 2 sekolah. Kemudian waktu dia aliyah, dia pertama kali mintanya itu ke Pancor, ke MAK itu. Jadi belum setahun dia minta pindah ke aliyah. Jadi MI-nya 2 sekolah, Sanawiyahnya 2 sekolah, aliyahnya 2 sekolah. Nah, terakhir dia masuk di kedokteran. Sekarang dia menjadi di dokter rumah sakit polisi. Itu karena semangat. Nah, yang ketiga yang menarik, ini kita bersama dengan Pak Is ya, Pak Dr. Iswani, membangun TK pembina. Nah, padahal anak saya itu yang terakhir itu sudah saya pesan ada satu TK yang namanya TK NW di Mataram itu, yang kalau TK lain itu menerima murid sampai bulan Juni, dia bulan Februari itu sudah penuh. Saking terkenalnya TK NW Pancor Mataram itu. Nah, saya daftarkanlah anak saya itu masuk di TK NW karena dianggap sebagai TK yang agak maju. Tetapi begitu kita dengan Pak Haji Suwandi itu membuka TK, akhirnya tidak jadi anak saya masuk ke TK itu, lalu masuklah ke TK pembina itu. Nah, itu satu bukti begitu kita sebagai pejuang itu, kalau sudah kita ada madrasah kita, walaupun ada madrasah maju, kita masukkan anak kita di tempat yang menjadi perintis itu. Nah, tetapi berkat dia di TK pembina itu, masuklah dia di Min Karangbaru itu. Nah, di Min Karangbaru itulah ternyata hasilnya dari TK itu muncul dia waktu di SD, sehingga dia sempat menjadi juara nasional untuk IPA tingkat MI ya, waktu itu di Manado ya. Karena saya tidak punya tiket waktu itu untuk ke sana, waktu Pak Is jadi Sekda, saya minta Pak Sekda tolong bantu saya tiket untuk Manado, saya menghadiri anak saya untuk KSM, Komisi Madrasah. Biasa dibantu, di sana dia juara 2. Nah, lalu yang menarik waktu dia Sanawiyah. Di Sanawiyah itu pas sedang COVID, jadi Sanawiyah itu. Bayangkan situasi COVID, kemudian di pondok yang di Pancor
Sanggeng ya namanya, Dr. Sanggeng. Itu dia merasa kesulitan ya. Karena kita lihat dia selalu ngeluh. Sama dengan yang kedua, saya bilang, jadi ibunya itu bilang sama dia, "Nak, udah berhenti aja lah di pondok. Kamu tidak cocok pondok." Tapi apa kata anak saya, "Kalau ibu memberhentikan saya di pondok, ibu akan menyesal. Biarlah saya di pondok, saya bisa mengaji, saya bisa membaca kitab, dan saya insya Allah akan dalam bidang ilmu pengetahuan saya akan maju." Nah, berkat kesungguhannya itulah lalu kemudian dia ikut juara di tingkat aliyah itu, juara untuk fisika ya, juara untuk fisika, dan sekarang ini baru dia tingkat 1 di fakultas teknik kimia di Universitas Indonesia lalu jalur berprestasi. Itu dari pondok. Nah, yang ingin saya sampaikan sama anak-anak ini untuk dua hal ini adalah yang penting anak-anak itu punya cita-cita dan sejak sekarang punya cita-cita. Kalau kita betul punya cita-cita itu dan cita-cita itu kita betul-betul mantepkan, misalnya anak-anakku misalnya nanti begitu aliyah atau SMA pacaran, boleh pacaran, tetapi tetap yang diingat itu adalah sekolahnya. Ya. Jangan pacarnya nomor 1, sekolah itu tetap nomor 1. Dan saya buktikan dengan anak-anak saya itu. Ya. Ini yang mungkin saya ingin istilahnya itu bagi anak-anak sekalian di pondok itu, kesulitan itu jangan dijadikan sebab untuk kita mengeluh. Karena dalam Al-Quran innamal usri yusra. Setiap kesulitan itu ada kemudahan. Ya, ada kemudahan. Jadi kalau anak-anak betul-betul di pondok ini, maka insya Allah. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan sebelum kita berbicara maulid ya, hampir semua pondok yang berdiri itu mulai dari hal-hal yang kecil. Pondok pesantren Situbondo yang muridnya sekarang lebih dari 20.000, itu mulanya itu hutan yang tempat markasnya jin. Sehingga dulu Tuan Guru Kiai ini saat itu waktu masukannya itu justru pertama kali itu berhadapan dengan jin. Tapi berkat ketekunannya itu sehingga lalu pondok itu seperti itu. Sama dengan Gontor yang sekarang muridnya lebih dari 45.000 bermula dari itu. Bahkan ada satu pondok di Jakarta itu bermula dari murid 2, anaknya saja yang diajar. Dari 2 menjadi 4, jadi 4, jadi 8, terus itu. Nah, jadi oleh karena itu ada 2 yang penting di sini. Pertama itu istiqomahnya pembina, ya. Kemudian istiqomahnya siswa. Ya, kalau pembina itu istiqomah, ya, pembina itu pengertiannya 2 juga, pengurus dan guru-guru. Itu pembina, kemudian siswa. Kalau istiqomah, insya Allah, karena semuanya itu bermula dari yang kecil. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan bahwa tidak jarang yang kecil itu mengalahkan yang besar. Tidak jarang yang kecil itu mengalahkan yang besar. Kalau itu memang kita sungguh-sungguh. Nah ini makanya saya dari sejak awal waktu peresmian pertama 20 tahun yang dulu saya hadir, begitu saya melihat, saya merasa bahwa insya Allah suatu saat madrasahnya akan besar. Ya, saya yakin itu. Ya. Nah, kapan dia besar? Ketika anak-anakku sekalian bisa menjadi contoh. Ya.
Saya ingat tahun 70-an ya, Ma'had Pancor itu tidak pernah muridnya itu lebih dari 30 per kelas itu. Tetapi semua tamatannya itu jadi tuan guru. Semua tamatannya jadi tuan guru. Karena semua tamatannya jadi tuan guru, makanya itu tersebar di seluruh pelosok NTB. Nah, itulah yang mendapatkan murid. Lalu sekarang Ma'had itu kan setiap tahun siswanya itu 600 kelas tingkat satunya 600. Yang dulu itu tidak lebih 30, bahkan mungkin 20, mungkin awal-awalnya 10, mungkin awal-awalnya 5. Ya. Tetapi semuanya itu menjadi tuan guru. Nah, anak-anak sekalian, insyaallah lah ini menjadi ustaz. Amin ya rabbal alamin. Saya bisa lihat wajah-wajah ini, dan saya merasa itu begitu saya lihat qiraat itu, ternyata anak saya juga mulainya dari qiraat. Ya. Jadi yang sekarang di teknik kimia itu juga menjadi salah satu santri di qiraat. Ya. Dan itu menjadi modal dasarnya untuk belajar. Nah, ini mungkin pengantar untuk sekaligus untuk terutama untuk anak-anak sekalian. Makanya ada istilah ijtihad, wala taksal, wala takrobilan, wanada matul kubba. Jadi ijtihad sungguh-sungguh, wala taksal, jangan lalai, wala takrobilan, jangan malas. Panada matul kubba, hanya penyesalanlah akibat lima yataka selalu bagi orang yang malas. Nah, itu ingat itu. Ya, jadi kalau sudah hafal itu berarti itu tetap menjadi pendorong kita. Ijtihad, wala taksal, wala takrobilan, panada matul kubba, lima yataka. Jadi ini akan menjadi modal kita. Nah, selanjutnya kita sedang melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berbicara Nabi kita itu tidak akan habis-habisnya ya. Ketika Siti Aisyah ditanya apa akhlak Rasulullah, dia jawabkan adalah Quran. Akhlak dari Rasulullah itu adalah Quran. Jadi apa yang di dalam Quran itulah akhlak Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada satu hadis mengatakan ya, la yu'minu ahadakum. Coba siapa yang bisa menulis ya? Tulis ya. La yu'minu ahadukum hatta akuna uhibba ya, biwalidihi liwaladihi wa jami'il muslimin. Jadi tidak diangkatkan beriman ya di antara kamu ya sebelum kamu mencintai Nabi Muhammad SAW itu ya. Jadi tidak dikatakan beriman ya seorang dari kita itu sebelum betul-betul kita mencintai Rasulullah, lebih dari cinta kita kepada orang tua kita, cinta kita kepada anak kita, cinta kita kepada semua orang. Jadi kalau kita lebih mencintai orang tua kita dari Nabi itu belum dikatakan beriman. Kalau kita lebih mencintai anak kita dari Nabi itu belum namanya beriman. Kalau kita lebih mencintai orang lain, pacar, kekasih atau siapa, ya, belum dikatakan beriman. Jadi kalau kita sudah
betul-betul mencintai Nabi melebihi cinta kita dari yang lain, itu namanya orang beriman. Pertanyaannya adalah bagaimana wujud cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melebihi cinta kita terhadap orang tua, anak kita dan orang lain. Wujudnya adalah seperti yang dilakukan anak-anakku sekalian ini. Ya, ketika anak-anakku belajar agama, ya, belajar agama dengan sungguh-sungguh, itu artinya anak-anakku cinta kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu bagi yang tidak rajin belajar, itu berarti dia tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Mau nggak dikatakan tidak mencintai Nabi? Kenapa belajar itu disebut mencintai Nabi? Karena belajar itu adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utlubul ilma minal mahdi ilal Lahdi. itu hadis Nabi. Itu perintah Nabi. Jadi karena perintah Nabi kita ikuti. Kalau anak ikuti berarti anak-anak itu cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama dengan orang tua kita, ibu-ibu, orang tuanya anak-anak sekalian. Ketika dia menyerahkan anaknya sekolah, berarti dia cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tidak mau menyerahkan anaknya sekolah, berarti dia melanggar perintah Rasulullah Sallallahu SAW. Alaihi Wasallam. Jadi itu bentuk cinta kita. Ya. Makanya kita harapkan orang tua kita ini, para wali murid, ikhlas menyekolahkan anaknya di pondok ini. Kalau bapak ibu ikhlas sungguh-sungguh menyekolahkan anaknya di pondok ini, berarti ibu-ibu melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW. Jadi itu. Kita contohkan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya. Untuk mengorbankan anaknya. Tapi karena itu perintah Allah dia laksanakan. Walaupun setelah dilaksanakan, lalu kurban itu diganti dengan kambing atau kibas. Tetapi dia sudah laksanakan perintah itu. Jadi sama dengan sekarang ibu-ibu sekalian menyekolahkan anaknya ini sama dengan mengorbankan anaknya. Ya, mengikhlaskan anaknya untuk dididik di sini. Ya, untuk dididik di sini. Jadi diikhlaskan. Ya. Karena kalau bapak ibu saking sayangnya lalu anaknya tidak mau harus berada di tempat ibu sekalian, itu berarti ibu tidak mau mengorbankan anaknya untuk menjadi orang-orang yang soleh. Itu semua. Kalau kita lihat kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani itu diserahkan oleh ibunya itu di Baghdad, mau diserahkan sekolah ke Mekah. Bayangkan dia umur 10 tahun. Waktu itu belum ada mobil, yang ada itu adalah unta. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani itu dikasih 1.000 dinar sama ibunya. Lalu ibunya katakan, kamu tidak boleh berbohong dimanapun, kata ibunya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, pergilah dia berangkat ke Mekah. Nah, di tengah jalan dia ketemu dengan perampok. Lalu perampok itu nanya kepada dia, apa yang kamu bawa? Lalu dia bilang, ini pesan ibu saya tidak boleh bohong. Ini saya bawa emas dan dinar, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu kemudian para perampok itu
kaget. Belum pernah dia menemukan orang sejujur itu. Belum pernah dia menemukan. Bayangkan dia perlihatkan ini emas 1000 dinar yang saya bawa. Ya, karena itu pesan ibunya. Apa yang terjadi? Ternyata berkat Syekh Abdul Qadir Jailani itu semua perampok itu lalu menjadi tobat. Di depan Syekh Abdul Qadir Jailani yang umurnya masih 10 tahun. Ya. Dilepas umur 10 tahun, bayangkan dari Baghdad ke Mekah itu, kalau kita ukur rudal Iran ya, itu jauhnya 2000 kilo ya, 2000 kilo. Rudal Iran kan dari Iran ke apa namanya, ke Saudi ya, ke Saudi atau ke Israel ya, itu 2000 kilo. Bayangkan dia dilepas sejauh 2000 kilo. Kalau kita pakai pesawat dari Jakarta itu, Lombok Jakarta kan 1000 kilo. Kalau kita lihat di atas pesawat itu 1000 kilo. Ya artinya lebih kurang itu jauhnya seperti Sumatera Barat Pak. 2000 kilo. Dia diserahkan untuk berangkat dan ditemani oleh orang yang tidak dikenal. Tapi karena orang tuanya yakin, ya ada pesan Maulana saya yang TGB yang sebenarnya itu. Jadi orang tuanya itu selain dengan ikhlas menyerahkan anaknya itu, juga yang kedua itu dia mendoakan anaknya. Setiap malam dia mendoakan anaknya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah wujud dari cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi banyak orang mengatakan, gimana sih wujud cinta kepada Rasulullah? Ya, wujud cinta kepada Rasulullah itu adalah melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, wujud cinta kepada Rasulullah itu adalah melaksanakan ajaran agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Pernah nggak kita mendengar doa? Ada dua doa. Kita awalnya saja. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Pernah dengar ya? Allahumma inna nas'aluka salamatan. Ya, ketika kita berbicara tentang salamatan fiddin itu ada 3 di sana. Pertama itu selamat dalam kaitannya dengan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu terkait dengan akidah. Ya, akidah. Kemudian yang kedua kaitannya dengan syariah. Kemudian yang ketiga kaitan dengan akhlak. Akhlak itu banyak lagi. Akhlak bagaimana akhlak kita kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada makhluk Allah. Nah, untuk bisa agama kita selamat, maka kita harus memahami 3 hal itu. Untuk memahami 3 hal itu, maka kita belajar di pondok. Itulah penting dari pondok. Akan diajari sekaligus. Ya, makanya itu Maulana Syekh mengatakan perbedaan madrasah dengan sekolah, ada di sekolah, ada di madrasah. Tetapi yang ada di madrasah tidak ada di sekolah. Itu kata Maulana Syekh dulu. Jadi apa yang ada di sekolah ada di madrasah. Tapi yang ada di madrasah tidak ada di sekolah. Itulah yang 3 hal itu. Jadi sesuai dengan doa kita itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Jadi jangan kita hanya berdoa salamatan fiddin tapi kita diam. Jadi ketika kita berdoa salamatan fiddin, maka kita berupaya bagi anak-anakku sekalian berupaya untuk belajar. Ini banyak guru kita, ustaz-ustaz kita ngajarkan kita tauhid, ngajarkan kita fikih, ngajarkan kita akhlak, terus ikuti. Nah, bagi ibu-ibu kita, bagi orang-orang tua kita, banyaklah ikut di majlis taklim.
majelis taklim untuk meningkatkan pemahaman kita supaya kita salamatan fiddin. Nah, kalau kita sudah salamatan fiddin, kita berdoa lagi. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila. Jadi kita mohon kepada Allah supaya iman kita itu sempurna. Wa yaqinan shodiqo. Yang keyakinan kita benar. Nah itu. Jadi kalau kita sudah salamatan fiddin, maka insya Allah iman kita akan menjadi iman yang sempurna. Dan kemudian kita keyakinan kita juga keyakinan yang benar. Semua ini tentu adalah ada di pondok dan di tempat-tempat pengajian. Sekarang kan banyak pengajian, ada melalui internet ya. Ada di majelis taklim. Bagi anak-anak sekalian tetap istiqomah belajar. Ya, tetap belajar. Karena kalau tidak nanti akan menyesal. Ya, nanti akan menyesal. Jadi ada satu syair yang artinya itu, seandainya masa muda itu akan berbalik, maka aku akan sungguh-sungguh belajar katanya. Tapi yang dia ngomong itu dia sudah tua. Padahal waktu dia masih muda dia sering malas. Makanya anak-anak sekalian, ini yang mereka belajar sungguh-sungguh. Apalagi seperti yang dikatakan pimpinan pondok tadi, sudah ada yang sudah tamat iqra. Ya. Ini ada yang sudah bisa gharib ya? Ada yang sudah gharib? Coba sebut contoh yang gharib. Coba sebut contoh yang gharib. Ya, coba. Kasih dia coba. Sebut contoh yang gharib. Coba. Coba contoh yang gharib. Coba. Coba. Itu mitnya agak kerasan sedikit. Ya. Allah ta'ala Oh ya, oke, bagus ya. Ya. Jadi di qiraat itu kelebihannya itu ada pelajaran Al-Qur'an yang tidak berbeda dengan tajwid. Misalnya kata-kata dunia ya. Dunia itu kan mestinya dia istilahnya itu gunang musaddadah ya. Ayatannya idgham ya. Seharusnya idgham. Tapi khusus untuk dunia itu dia tidak diidghamkan. Itu yang garib seperti itu. Jadi hal-hal yang, atau misalnya ada yang dibaca seharusnya dibaca panjang tetapi itu dibaca pendek. Itu ada beberapa yang baru. Nah, makanya itulah kelebihannya dari anak-anak yang di qiraat ini. Nah, anak-anak sekalian, kita kembali kepada cinta kepada Nabi. Tadi saya sampaikan cinta kepada Nabi itu pertama kita mengikuti perintah Nabi besar Muhammad SAW. Salah satunya adalah untuk belajar. Kemudian yang kedua, wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW itu kita ikuti ajaran-ajarannya. Ya, semua ajaran-ajarannya itu kita laksanakan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, kita ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada dulu namanya ingkar sunnah. Jadi yang dia percaya Quran saja. Kalau sunnah Nabi dia tidak percaya. Itu berarti
sama dengan dia tidak cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimana kita memahami Al-Quran kalau kita tidak memahami sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Karena di dalam Al-Quran itu kan sholat itu tidak rinci, ya tidak rinci. Misalnya dalam Al-Quran disebut aqimus sholata liduluki samsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Ya. Aqimus sholata liduluki samsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Ya. Dirikanlah sholat setelah tergelincirnya matahari, ya. Liduluki samsi ila ghasaqil lail itu setelah tenggelamnya matahari, wa qur'anal fajri, dan waktu subuh. Nah, jadi apa istilahnya itu? Kalau dilihat seperti ini kayaknya waktu sholat itu ada 3. Gosaka apanya? Aqimus sholata liduluki samsi, waktu tergelincir, kemudian ghasaqil lail, kemudian yang ketiga fajr. Nah, tapi di dalam hadis itulah disebutkan dulu kisamsi itu adalah sholat itu pada saat setelah tergelincir matahari itu mulai sholat zuhur, kemudian sholat asar, kemudian ghasaqil lail itu setelah tenggelam matahari itu yaitu sholat maghrib dan sholat isya, kemudian wa qur'anal fajr yaitu sholat fajar. Itu sholat subuh. Wa qur'anal fajri kana mas'uda. Jadi sholat subuh itu menjadi saksi, ya. Jadi sholat subuh itu menjadi saksi. Makanya itu sebabnya ketika Bu Hamka ditanya apa tanda daerah itu maju agamanya, dilihat waktu subuh. Kalau di waktu subuh itu banyak yang berjemaah, berarti di desa itu agamanya itu maju karena dia menjadi saksi. Wa qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana mas'uda, dia menjadi saksi. Kemudian dilanjutkan dengan ayat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab asa rabbuka. Jadi di sebagian malam, ya, hendaklah kamu melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud. Ya. Nah, di sebagian malam hendaklah kamu melaksanakan sholat tahajud. Lalu kemudian ada kata-kata asa. Asa itu kalau bahasa Arab pakai mudah-mudahan. Asa ayyab asa rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan dengan kamu melaksanakan tahajud, kamu akan ditempatkan di tempat yang terpuji. Jadi kita sholat 5 waktu bagus, tapi kalau kita mau di tempat yang lebih tinggi, kita dampingi dengan sholat tahajud. Nah, jadi kembali kepada tadi itu, kalau kita mengacu kepada Quran saja tidak lengkap pemahaman kita, makanya itulah perlu dengan adanya sunnah atau hadis Nabi besar Muhammad SAW. Nah, di sini tugas kita itu untuk banyak memahami sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita 3 hal itu, kita mengikuti perintah beliau, kita mengikuti ajaran beliau, kita mengikuti sunnah beliau, dan yang keempat, kita diharapkan setiap disebut nama Nabi besar Muhammad SAW, kita membaca sholawat. Ini perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Jadi itu perintah Allah. Sesungguhnya Allah, ya,
dan malaikatnya, innallaha malaikatu yusholluna ala nabi, membaca selawat kepada Nabi. Jadi Allah dan malaikat itu membaca selawat kepada Nabi. Lalu kemudian ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Ya. Jadi Allah dan malaikat saja membaca salawat, makanya kita diperintahkan untuk membaca salawat. Nah, salawat ini banyak macamnya ya. Ada yang sholat standar. Sholat standar itu misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi salawat kepada Nabi, kemudian kepada keluarga beliau dan kepada sahabatnya. Tapi ada juga doa salawat yang lebih panjang, namanya sholat tibil qulub. Sholawat tibil qulub bagi anak-anak yang rajin berhijab pasti tahu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa aryatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa jannah. Itu ada 3. Jadi kalau rajin membaca sholat itu, kemudian yang insya Allah kita rasakan itu, pertama tibil qulubi wadawai, obat hati, tibil qulubi wadawaiha. Kemudian yang kedua wa'afiyatin tibil qulubi wadawaiha. Terus selanjutnya apa? Masa enggak lupa? Wa'afiyatil abdani wasyafiyah, yaitu obat badan. Ya. Wa'afiyatil abdani al-jasadiyah. Ya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga apa? Kita mulai dari awal ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha afatil abdani wa nuril absari dan cahaya mata. Nuril absari wa diyatiha. Jadi kalau Bapak Ibu, anak-anakku mengamalkan dengan sungguh-sungguh itu dijadikan doa. Selama ini kan anak sekedar hafal saja, tapi coba dihayati. Tibil qulubi wa dawaiha wa qabil ajazdi abdani wa sifaiha, kemudian wa nuril absari wa diyatiha. Jadi 3 hal itu. Ya. Jadi setiap berdoa itu dihayati betul. Ya, makanya dikatakan sholat tibil. Jadi kalau ada orang yang mau misalnya melahirkan, dibacakan sholat tibil qulub itu 3 kali, lalu dikasih minum, ya itulah. Ya. Sederhana saja. Ya. Jadi kalau itu dihayati ya, tibil qulubi wa dawaiha wa abyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyatiha. Wa ala alihi wasallim fi kullam hadin wa nafasin fi adadil. Itu. Nah, terus kemudian salat nahdlatain juga begitu. Allahumma sholli ala Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian mulai doa. Wa antu amirona dotal watal wana dotal banati biqulubina. Jadi wa amir itu artinya sebarkan. Wa amir nahdatal watanin. Nahdatal apa? Wa amir nahdatal watan wa nahdatal banati biqulubiha ila yaumid. Kemudian wa antang surana. Kita mohon pertolongan. Wa antang surana, kemudian wa tahfazana, kita mohon dipelihara. Ya, wa antang surana wa tahfazana wa taghfirana, kita mohon ampunan wali jami'il. Jadi kalau kita membaca sholat nahdlatain dengan khusyuk itu luar biasa sekali.
mulai dari itu selawat itu diawali dengan sholawat, kemudian setelah itu doa. Wa antu amirona hadatal watani wa antu amirona hadatal watan wa hadatal banati bi quluhima ila yaumidin wa antang surona wa tabtah alaina wa tarjubana wa tadrulana wa lijamiil muslimin. Bayangkan. Makanya itu sebabnya dulu ya, kalau kita ikut pengajiannya Bapak Maulana Syekh itu ada orang datang kepada Maulana Syekh. Ya Maulana Syekh katanya, waktu saya tawaf itu saya baca sholat Nahdatain. Kok tiba-tiba katanya saya diberikan ruang untuk wujud. Jadi seperti terbuka. Jadi ada orang-orang yang berusul. Ya. Jadi ketika dia baca itu, wa antang surona itu kan ya Allah bantu saya, wa tahfazana pelihara saya, wa taghfirana ampuni saya Allah. Jadi kalau dalam bahasa sekarang namanya paket lengkap. Jadi dalam sholat Nahdatain itu ada paket lengkap. Ya. Makanya itulah kalau saya perhatikan anak-anakku sekalian ini bagi yang rajin berhizib ya, ada 3 hal ya yang dihizib itu yang pertama kan sudah saya bacakan sholat Nahdatain tadi ya. Jadi wa antam surona wa tahfazana wa tadhkirana itu 3 ya. Kemudian yang kedua itu sholat pusaka. Sholat pusaka itu di bait pertama. Rabbana mpa'na bima alamtana. Ya Allah, jadikanlah bermanfaat yang kami pelajari. Wa alimna allazi yang fa'una. Ya Allah, berikanlah kami pelajaran yang bermanfaat. Jadi dibalik. Jadi yang pernah kami mohon akan bermanfaat yang kami pelajari. Yang kedua aja kami mohon pelajaran kami bermanfaat. Makanya anak-anakku kalau membaca sholat pusaka itu yang awal itu betul-betul dihayati. Rabbana mpa'na bima alamtana rabbi alimna lazi. Nah itu di hizib itu sudah 2 ya. Satu sholat Nahdatain. Kemudian yang kedua itu 21. Kemudian yang ketiga di hawal hizib. Allahumma ya hayya qayyum bisiril faqul wa amir nahdatal wa al-diniyakal islamiyata ala mazhabi ahlus sunnati wal jamaah. Jadi di sana itu kita mohon dengan kun fayakun Allah, NWD itu disebarkan. Amir nahdatal watani diniyatul islami ala mazhabi ahli sunnati wal jamaah ilahiddin. Kemudian dilanjutkan wajami al-muntasibin. Wajami al-muntasibin, orang-orang yang ikut dalam rombongan beliau ya. Wajami al-muntasibin wal muhibbin, dan pencinta-pencinta beliau. Warasatal anbiya, menjadi pewaris para nabi. Nah, jadi kalau anak-anak berhizib itu sudah di sana diawali dengan kita mohon supaya menjadi para pewaris para nabi. Nah, makanya kita harapkan betul-betul anak-anak itu dalam berhizib itu betul-betul dihayati. Itulah sebabnya kenapa generasi-generasi awal murid-murid Maulana Syekh sebagian besar jadi tuan guru. Karena mereka menghayati 3 hal itu. Menghayati sholat Nahdatain, menghayati doa pusaka, kemudian menghayati hizib mulai dari awal. Jadi awalnya itu sudah luar biasa sekali. Wa jami'al muntasibina ilaiha wal muhibbina
warasatal anbiya. Ya, jadi orang-orang yang ikut di jamaah Maulana Said itu ya, dan termasuk kunjungan beliau itu mudah-mudahan menjadi pewaris para nabi. Ya, makanya bersyukurlah anak-anakku hizibnya setiap malam apa? Malam Jumat, malam Jumat didawamkan. Walaupun mungkin anak-anakku tidak paham artinya, tapi dengan dibaca terus-menerus, insya Allah akan masuk ya dalam hati sanubari anak-anakku sekalian. Itu didawamkan terus, ya, didawamkan, ya, karena tidak banyak orang bisa punya kesempatan itu ya. Ya. Pertama anak-anakku hampir setiap waktu sholat jamaah kan, setiap waktu ya sholat jamaah. Kemudian setelah itu setiap waktu diberikan tausiah oleh gurunya. Kemudian yang ketiga diberikan pelajaran fikih. Kalau pelajaran fikihnya apa yang diajarkan Ustaz? Fikihnya apa? Yang diberi pendidikan agama atau ada fikih khusus? Ya. Tauhid apa kitabnya? Oh, Aqidatul Awam ya, bagus. Terus kemudian kalau fikihnya Fathul Qarib atau Fathul Qarib bukan Fathul Mu'in ya. Jadi Fathul Qarib ya. Jadi Fathul Mu'in itu adalah sarah dari Fathul Qarib ya. Kalau anak-anakku sudah belajar sungguh-sungguh, Fathul Qarib itu sudah luar biasa sekali ya. Jadi tidak rugi Pak Dr. Haji Iswandi punya pondok dengan anak-anaknya menjadi luar biasa ya. Ya, menjadi kalau seandainya di pengadilan agama sudah mantap kita kuningnya. Kalau menjadi ustaz, insya Allah akan menjadi mantap. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan banyak membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi dimanapun ya. Jadi makanya kalau kita misalnya begitu dikatakan Muhammad SAW, terus ingat. Kemudian juga kita menghargai beliau sebagai pribadi, nama beliau ya mungkin anak-anak belum pernah dengar ya, atau mungkin kita yang tidak suka bola ya. Kemarin di Piala Dunia ya kemarin, ketika Arab Saudi ya di Amerika itu, salah satu bendera yang tidak diturunkan itu adalah benderanya Arab Saudi. Jadi kalau benderanya negara lain itu langsung ditelakkan di bawah. Jadi misalnya dia main, misalnya Argentina lawan Brazil, semuanya dua-duanya benderanya ditelakkan di bawah. Tetapi khusus benderanya Arab Saudi itu dia diangkat. Kenapa? Karena di benderanya Saudi ada lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu dihargai di Piala Dunia. Ya. Jadi karena ada lafaz Allah dan Rasulullah. Kemudian Sayyidina Ali, Muhammad Ali. Jadi di arena tinju di Amerika itu semua yang pernah juara itu namanya ditulis di bawah itu, di arena tinju itu. Jadi dari akan nonton siapa namanya semuanya. Hanya satu yang tidak mau ditulis namanya di bawah itu, Muhammad Ali. Dia ditaruh namanya di tembok arena itu. Karena nama Muhammad Ali itu gabungan dari nama Nabi besar Muhammad SAW dan sahabat Sayyidina Ali. Itu penghargaan. Ya. Jadi itu bentuk cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi tegas Sayyidina Ali. Pokoknya dia tidak mau kalau namanya itu ditaruh di bawah. Karena kalau ditaruh di bawah dia diinjak-injak. Bagaimana kalau diinjak-injak nama Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu wujud daripada penghargaan.
kepada Nabi kita bersama. Kemudian juga penghargaan kepada sahabat-sahabat beliau, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan semua sahabat beliau kita hargai. Ya, jangan ada di antara sahabatnya itu kita sebut namanya jelek-jelek, itu kita hargai. Ya. Kemudian tentu juga keluarga beliau. Ya, jadi kalau dalam hadis itu, kalau kaitannya dengan sahabat itu, Rasulullah mengatakan ashabi kan nujum. Jadi sahabat itu adalah seperti bintang. Ya, bintang itu, kenapa sahabat-sahabatnya di bintang itu? Karena sahabatnya itu adalah penerus daripada ajaran Rasulullah SAW. Ya, menarik ya. Kenapa sahabat disebut bintang ya? Karena sahabat bintang itu kan dia mendapat sinar itu dari mana? Bintang mendapat sinar. Matahari. Dari mana? Dari matahari. Siapa mataharinya? Adalah Rasulullah SAW. Jadi bintang itu mendapat sinar dari Rasulullah, lalu kemudian sahabat itu menyebarkan sinarnya kepada kaum muslimin seterusnya melalui tabi'in dan sampai kita sampai sekarang. Ya. Oleh karena itu sahabat dia itu kita hargai. Jangan ada yang kita sebut tidak bagus. Apalagi keluarga beliau. Makanya setiap kita membaca selawat itu kita sebut tiga-tiganya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ala alihi wa sahbihi. Jadi tiga. Kita membaca selawat kepada Nabi, kemudian juga kepada keluarga beliau, juga kepada sahabatnya. Itu wujud cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, saya diberikan waktu lagi 2 menit ya. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, setiap kita berdoa itu, setelah kita membaca hamdalah itu, kita mulai dengan membaca sholawat. Ya, dan diakhiri dengan sholawat. Jadi itu bentuk cinta kita kepada Nabi. Karena kalau kita cinta kepada Nabi, otomatis doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doa kita itu setelah kita alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, terus kita berdoa, kemudian diakhiri dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jadi doa itu dia diawali dengan selawat, kemudian ditutup dengan salawat. Itu juga wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan kita yakin dengan itu, maka doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi kalau misalnya biasanya yang dibiasakan kalau di Pancor itu, setelah kita membaca doa pusaka lalu kita membaca sallallahu alaihi wasallam alaika ya Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam alaika ya Habibullah, sallallahu alaihi wasallam alaika ya Syafi'al muslimin, Allahumma syafi'ina, Allahumma syafi'ina, Allahumma syafi'ina. Jadi itu adalah merupakan pengawal doa kita, ya. Karena beliau adalah Rasul kita, ya. Beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mencintai beliau dan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu kalau disimpulkan dari apa yang kami sampaikan itu adalah pertama, anak-anakku rajin-rajinlah belajar ya.
Dan kemudian yang kedua itu harus punya cita-cita dari sekarang. Apa saja cintanya? Misalnya mau jadi dokter, mau jadi tentara, mau jadi apa. Yang penting buat cita-cita dari sejak sekarang. Cita-citanya apa? Ada yang bilang cita-cita saya jadi astronot, tidak apa-apa. Ada yang bilang misalnya cintanya jadi ahli nuklir supaya bisa ngebom Israel misalnya. Apa saja cinta, pakai cita-cita. Nah kemudian yang ketiga itu tadi rajin-rajin belajar. Kemudian yang kedua itu harus punya cita-cita. Kemudian yang ketiga harus melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Jangan malas. Jadi kalau misalnya ada yang malas sholat, ingat itu adalah perintah Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, jangan lupa sunnah Rasulullah SAW. Apa sunnah Rasulullah SAW itu? Setelah kita sholat wajib, kita sholat sunat qobliyah atau sunat ba'diyah, atau sunat tahajud atau sunat yang lain. Itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, jangan malas untuk berselawat. Bahkan ada orang, ibu-ibu sekalian, ada seorang ulama ditanya, saya itu tidak punya anak, saya ingin punya anak, baca selawat. Saya itu sering sakit-sakitan, ulama itu baca selawat. Jadi kalau rajin baca selawat, insya Allah diberikan oleh Allah SWT. Ya. Kemudian yang terakhir, seperti yang saya katakan tadi itu, hargai sahabat dan keluarga Nabi Muhammad. Dan di luar itu tentu adalah penerus beliau itu para ulama. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menyemangati dari anak-anak sekalian ya. Dan kedua kita doakan mudah-mudahan madrasah kita ini berawal ya. Tanggal 12 bulan awal kita mudah-mudahan madrasah ini selalu dibukakan pintu kebaikan dan keberkahan. Allahumma ftah alaina, Allahumma ftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Yang kurangnya dan mohon maaf. Wallahumma taqabbal hadi wa sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Dr. Randas Haji Ma'ad Umar MPD. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sama-sama dengarkan dari beliau bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa menjadi ibrah penyemangat hidup kita semua, khususnya kami sebagai pelajar. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara terakhir, doa dalam hal ini akan kami minta kesediaan Al-Ustaz Muslihuddin Khair MPD. Pada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama akhiri acara kita pada sore hari ini dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi innal ladzi yanfa'una rabbi fa'ina wa fa'ina wa ila nahdina ma'alil kulli musawwata rabbi fa'ina wa fa'ina lima ta'ani qawlan wa fi'lan kawama warzuqil gula wa yadda'iman wa ahila as'ila ulama
نرضى بالخير ونقبل كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون وآخر بالرضا منك عيون واغفر عنا ربنا كل الذنوب قبل أن تأتينا عسر المأمون واغفر لنا ربنا ستر ربنا يا ذا الجلال والإكرام انصر الديوان الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهدي رجالنا على السنن وانصرهم في العزايا والمنكر ربنا يا ذا الجلال والإكرام انصر الديوان الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهدي رجالنا على السنن وانصرهم في العزايا والمنكر ربنا يا ذا الجلال والإكرام انصر الديوان وقفنا دائما من الفتن وهي رجالنا على السنن وانصرهم بالعسل والمكر وصلاة الله توصل مصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغر ركوبا فانصبنا بها وأروت الجيش بمائها على معاشي ومعاني وعلى الخيرات وبطين والظاهر ركوبا فانصبنا بها وأروت الجيش بمائها على معاشي ومعاني وعلى الخيرات وبطين والظاهر ركوبا فانصبنا بها وأروت الجيش بمائها على معاني ومعاني وعلى الخيرات وبطين والظاهر صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفعهم فينا اللهم شفعهم فينا اللهم شفعهم فينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا رسول الله أجمعين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Dan Allahumma fi keluarga juga sabil wasai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Untuk menutup acara ini, marilah kita sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan sholat asar, silakan untuk menikmati ala qadriha. Kurang lebih mohon maaf dari panitia mewakili yang bersifat dulang. Jadi satu dulang bisa 2 atau 3 orang. Ada kantong kreseknya sebagai berkah untuk dibawa pulang. Insya Allah berkah. Selanjutnya kepada anak-anak kami, silakan yang batal wudunya untuk mengambil air wudu ya, untuk kita sama-sama melaksanakan sholat berjamaah.
Terima kasih atas kehadiran pelunggu Sami. Mudah-mudahan ibadah saudara subhanahu wa ta'ala dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dari Allah yang bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak kami wudhu ya. Kita sholat berjamaah. Main dong.
Cek satu, cek satu. Ini azab. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.